Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Helga Sartika dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis naratif, analisis semiotika, dan analisis framing. Analisis framing. Analisis framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Akibat penonjolan aspek-aspek tertentu ini, karenanya seperti dikatakan oleh Frank de Durham, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Nah, analisis framing juga dapat dikatakan sebagai salah satu media analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang realita kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Media menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagainya. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas dalam peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya yang diterapkan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan bagian dari konstruksi. Dua model analisis framing yaitu yang pertama yang saya angkat yaitu mengenai Robert Edman dan yang kedua yaitu Zongdan dan Kosyky. Model yang pertama yaitu model analisis framing dari Robert N. Edman. Robert N. Edman adalah seorang yang pandai meletakkan dasar-dasar untuk analisis framing untuk studi isi media. Konsep framing oleh Edman digunakan untuk menggambarkan bagian seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. Framing dapat dipandang untuk penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih daripada isu yang lainnya. Dari model analisis framing Robert juga memiliki 4 tahapan dalam menganalisis framing. Yang pertama yaitu define problem atau pendefinisian masalah tentang bagaimana peristiwa itu dilihat. Yang kedua yaitu diagnose cause atau memperkirakan masalah. Peristiwa itu disebabkan oleh apa atau apa yang dapat dianggap sebagai penyebab dalam peristiwa itu. Yang ketiga yaitu make moral judgment atau membuat keputusan moral. Nilai apa saja yang dapat disajikan, nilai moral apa yang dipakai untuk menjelaskan masalah. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu treatment recommendation atau menekankan penyelesaian. Penyelesaian apa sih yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah dalam analisis ini? Model yang kedua yaitu model dari Zongdan dan Kosyky. Model framing yang diperkenalkan oleh Zongdan dan Kosyky adalah model yang paling populer dan banyak digunakan. Framing dirumuskan untuk bagian membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada lainnya sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Zongdan dan Kosyky, ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu konsepsi psikologi dan yang kedua yaitu konsepsi psikologi. Pada model Zongdan dan Kosyky ini, mereka memiliki 4 dimensi struktur. Yang pertama yaitu sintaksi atau cara wartawan dalam menyusun kata. Nah, yang kedua ini ada skrip atau cara wartawan dalam mengisahkan kata. Yang ketiga ini ada tematik, yaitu cara wartawan dalam menuliskan kata. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu retoris, yaitu cara wartawan dalam menekankan kata dalam analisis framing. Selanjutnya yaitu mengenai analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Narasi berasal dari bahasa Latin yaitu nare yang memiliki arti membuat tahu. Dengan demikian, narasi berkaitan dengan upaya untuk memberitahu sesuatu peristiwa.
Suatu peristiwa yang dimaksud dalam artian ini adalah peristiwa yang mempunyai rangkaian atau urutan. Jadi seperti contohnya kita memberitahu jadwal siaran TV, lowongan pekerjaan, itu tidak termasuk ke dalam analisis naratif karena tidak memiliki urutan peristiwa. Analisis naratif juga tidak menampilkan peristiwa tetapi juga karakternya. Karakter ini mempunyai sifat atau perilaku tertentu dalam peristiwa. Karakter juga memiliki nilai fungsi dalam sebuah narasi. Konsep dasar analisis naratif. Yang pertama yaitu plot. Plot merupakan urutan peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita. Plot ini melibatkan pengenalan, perkembangan konflik, klimaks, dan resolusi. Plot adalah kerangka dasar yang membentuk jalur cerita. Yang kedua yaitu karakter. Karakter dalam narasi adalah entitas yang terlibat dalam cerita. Ini melibatkan karakter utama dan karakter pendukung. Analisis naratif memperhatikan perkembangan karakter, motivasi, perubahan, dan hubungan antar karakter. Yang ketiga yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita, yang memberikan makna mendalam dan dapat meliputi berbagai isu seperti perjuangan, keberanian, horor, cinta, dan masih banyak lainnya. Yang keempat yaitu tata ruang dan waktu. Tata ruang dan waktu dalam cerita mencakup tempat-tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan. Hal ini mempengaruhi konteks dan atmosfer dalam cerita. Yang kelima yaitu gaya dan bahasa. Gaya dan bahasa dalam naratif juga menjadi fokus analisis. Yang keenam yaitu narator. Narator adalah entitas yang menceritakan cerita. Yang selanjutnya yaitu manfaat analisis naratif. Pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Analisis naratif memungkinkan kita untuk memahami lebih mendalam cerita. Yang kedua yaitu penafsiran dan interpretasi yang kaya. Yang ketiga, pengungkapan struktur dan teknik naratif. Yang selanjutnya yaitu pemahaman konteks sosial dan budaya. Berikut yaitu model analisis naratif yang pertama. Model yang pertama ini yaitu dari Zvetan Todorov. Ia mengungkapkan bahwa struktur narasi itu diawali dengan keharmonisan, kemudian munculnya gangguan, dan kemudian tercapainya harmonisasi. Misalnya dalam film action, bisa terlihat pada awal cerita masih terlihat harmonis, dan saat sudah mulai memasuki inti cerita, mulai munculnya gangguan atau permasalahan, dan pada akhirnya munculnya keharmonisan kembali. Nah, pada model analisis naratif yang kedua yaitu menggunakan model dari Mary Gillespie. Mary Gillespie menyatakan bahwa terdapat 5 struktur naratif. Yang pertama yaitu eksposisi atau kondisi awal. Ini mencakup pengenalan dalam cerita. Nah, yang kedua yaitu kekacauan atau gangguan. Pada tahap ini muncul gangguan-gangguan di dalam cerita. Yang ketiga yaitu komplikasi atau gangguan semakin membesar. Yang keempat yaitu klimaks, konflik mulai memuncak. Yang kelima yaitu penyelesaian. Analisis yang ketiga yaitu mengenai analisis semiotika. Nah, teman-teman udah tahu kan analisis semiotika itu apa? Analisis semiotika adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat di dalam sebuah tanda. Nah, tanda juga memiliki arti. Tanda adalah sesuatu yang menggambarkan sesuatu hal yang lain. Nah, jadi analisis semiotika memiliki tujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis. Analisis semiotika juga berupaya menemukan hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Konsep dasar dari analisis semiotika adalah konsep-konsep yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure.
Terdapat 3 konsep pemikiran dari Ferdinand de Saussure. Yang pertama yaitu mengenai diakronis dan sinkronis. Yang kedua yaitu tanda atau sign atau signifier dan signified. Yang ketiga yaitu long dan parallel. Nah, yang pertama diakronis dan sinkronis. Diakronis memfokuskan pada perubahan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Misalnya struktur pada kalimat bahasa Inggris yang telah berubah dari abad ke abad. Konsep pemikiran dari Ferdinand de Saussure yang kedua yaitu tanda atau sign. Nah, menurut Ferdinand de Saussure, tanda dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu sign atau tanda, yang kedua yaitu signifier atau penanda, yang ketiga yaitu pertanda atau signify. Sign atau tanda mencakup aspek material yang seperti huruf, suara, gambar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penanda atau signifier, yaitu tanda yang dapat dilihat oleh mata, terlihat bentuk, wujud, dan fisiknya. Yang ketiga yaitu pertanda atau signifier. Pertanda yaitu makna yang terkandung dalam pesan yang memiliki konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalam tanda tersebut. Contohnya bisa dilihat dari gambar di sini. Di dalam gambar ini terdapat kain yang memiliki warna merah dan putih. Nah, orang tidak akan membaca tanda tersebut sebagai bendera. Berbeda jika melihat yang melihat tanda tersebut yaitu orang Indonesia yang melihat kain dengan warna merah putih itu. Mereka pasti akan langsung membaca tanda itu sebagai bendera negara Indonesia karena mereka sudah tahu. Konsep pemikiran terakhir dari Ferdinand de Saussure yaitu langue and parole. Langue adalah sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang mengatur penggunaan bahasa. Ini termasuk struktur dan pola-pola gramatikal, serta cara menggabungkan kata-kata menjadi kalimat yang memiliki makna. Nah, parole sendiri adalah penggunaan konkret dari langue dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu di dalam interaksi sosial mereka. Contoh dari langue dan parole dapat kita jelaskan yaitu gajah. Gajah tidak memiliki hubungan secara langsung dengan konsep tentang hewan, yaitu gajah dalam hewan, tetapi hanya merupakan sebuah tanda yang diterima oleh masyarakat sebagai petunjuk bahwa hewan itu yaitu bernama gajah, seperti itu. Langue dan parole merupakan 2 aspek yang tidak terpisahkan dari bahasa, dan keduanya merupakan bagian dari proses komunikasi. Ferdinand juga menyatakan bahwa langue merupakan sistem yang tidak terpisahkan dari parole dan bahwa keduanya saling mempengaruhi. Misalnya, penggunaan parole yang terus berubah dapat mempengaruhi langue. Langue yang berubah dapat mempengaruhi cara individu dalam menggunakan parole. Nah, pada contoh dari analisis semiotika yang saya ambil yaitu dari jurnal dengan judul Analisis Semiotika pada Film Laskar Pelangi. Fokus penelitian pada film ini yaitu pada semiotika bahasa, gerak pada film, dan pemaknaan bahasa dari penonton film Laskar Pelangi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa bahasa yang ada di dalam film Laskar Pelangi ini memberikan makna positif untuk para penontonnya. Bahasanya memiliki pesan-pesan moral tentang semangat dan pantang menyerah. Pada semiotika gerak, pada film Laskar Pelangi memberikan pesan harapan, ketulusan, dan semangat untuk bertahan meraih cita-cita. Jadi dapat disimpulkan bahwa semiotika pada film Laskar Pelangi mengandung makna yang tulus untuk para penonton.
Berikut penjelasan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Di dalam video ini kita sudah membahas tentang definisi dari 3 analisis tersebut dan menjelaskan beberapa model dari analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Sekian video penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.